Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan yang kemarin pagi. Kita coba share screen. Kelihatan sudah tampil ya? Sudah kelihatan? Ampun. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini ya. Kemarin sampai sini. Ya, jadi ada landasan bendera Pancasila, ada secara historis. Ini saya tampilkan full, apa kelihatan cukup segini ukurannya? Bagaimana? Cukup, Pak. Belum saja, Pak. Cukup, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Iya. Oke, jadi secara landasan historis, kita bangsa Indonesia itu ada 3 kerajaan besar ya. 3 kerajaan besar yang sejarahnya pasti sudah tahu semua ya. Ada Kutai. Kutai itu di mana? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai di Sulawesi. Ada yang lain? Kerajaan Kutai dari mana? Ada yang mengatakan di Sulawesi. Yang lain, yang Sulawesi tadi siapa yang menyampaikan Sulawesi? Bayu, Pak. Bayu. Ya, yang lain, ayo. Laki-laki ini yang mana ini? Ya, Wakid. Di mana Wakid? Kerajaan Kutai. Kalimantan, Pak. Di Kalimantan, atau sebutan yang biasa kita kenal ada Kutai Kertanegara. Ya. Sriwijaya ada di mana? Sumatera, Sumatera mana? tepatnya di Palembang, Pak. Palembang. Sumatera mana itu? Kurang paham, Pak. Nah, dari Sumatera Selatan. Ya. Kalau Majapahit pasti tahu semua ya. Tahu. Di mana? Mojokerto. Mojokerto. Ya, Rumah jadi, saya. mana? Angar, Pak. Jadi kalau mau coba sampai enggak tahu kan ya apa? Nemen. Nemen ya. Berarti Doli ini kurang adoh ya. Gitu. Jadi Kalau anak rumahan gimana, Pak? ya paling tidak dengan membaca kan tahu. Biasanya kalau rumahan kan pasti ada buku, ada gadget, HP atau tablet ya. Nah, di sini paling di masing-masing kerajaan itu pasti mempunyai ciri khas, sifat dan karakteristik yang berbeda-beda ya. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dicerminkan melalui 3 kerajaan besar tadi, Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Ya. Jadi bagi generasi penerus sangat penting rasanya untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dari mana? Dari pendekatan secara ilmiah. Ya, dari sumber-sumber yang ada. Kan banyak sekali ya buku-buku tentang kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, bahkan kerajaan Majapahit yang kekuasaannya hampir mencakup wilayah kerajaan Majapahit kekuasaannya sampai mana? Asia. Asia, hampir di Asia ya. Jadi yang peninggalan selain ada di Indonesia, peninggalan yang sampai saat ini ada untuk kerajaan Majapahit ada di mana kira-kira? Negara yang terkenal dengan sebutan negara Gajah Putih. Thailand. Ya. Di sana sangat menjunjung dan menjaga tradisi itu. Makanya di sana agama terbesar adalah agama Hindu, Buddha. Ya. Di sana itu Buddha, makanya tradisi kerajaan di sana masih terbawa. Karena sistemnya di sana adalah sistem monarki, sistem kerajaan. Ya, yang sekarang rajanya adalah putra dari Raja Bhumibol Adulyadej ya. Nah, ini sejarah politik di Indonesia. Ada pada zaman prakolonial, itu sebelum tahun 1850
509 Masehi. Ya. Ada masa prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, dan zaman kolonial sendiri sampai 45 ya. Era Portugis, VOC, Belanda dan Jepang. Jepang cuma 3 tahun. Tahun 1942 sampai 1945. Nah, yang Belanda ini menjajahnya lewat VOC dulu, yaitu apa? VOC itu apa? Kongsi apa itu? Perdagangan, Pak. Kongsi perdagangan. Ya. Jadi kongsi perdagangan itu yang dijadikan alat untuk bisa masuk ke bumi Indonesia. Kalau waktu itu belum ada nama Indonesia ya. Jadi setelah Portugis akhirnya berganti ke eranya VOC. Nah, di mana VOC itu? Yaitu pusat ada di mana dulu pemerintahan VOC? Batavia. Di Batavia, yang sekarang menjadi nama Jakarta. Jakarta ya. Dulu sebelum nama Jakarta namanya apa? Batavia. Sebelumnya setelah Batavia. Surakarta. Jaya? Wijaya. Jayakarta. Jayakarta. Ya, Jayakarta namanya. Nah, ada nama raja namanya Jaya Katuang ya. Tapi saat itu adalah Fatahila namanya, penguasa Jakarta. Setelah dari pendudukan VOC ya. Dan di sini sejarah Republik kita itu dimulai pada tahun 45 setelah adanya apa? Proklamasi. Proklamasi. Ya. 17 Agustus 1945. Setelah itu ada masa transisi. Dan masa transisi ini yang kemarin itu ya, setelah proklamasi itu maka ada masa transisi pembentukan organ-organ negara, yaitu di masa 45 sampai 49. Ya, di situ masa transisi itu Belanda masih tidak merelakan Indonesia untuk merdeka. Maka Belanda membonceng tentara apa? Untuk masuk ke Indonesia. Sekutu. Tentara sekutu sebutannya apa? Sekutu. Nggak tahu, Pak. NICA. Tentara Nika. Nika. Ya. Sekutu siapa yang datang ke Indonesia? Inggris. Inggris melalui mana? Tanjung Priok. Tanjung Perak. Tanjung Perak, Surabaya, ya. Jadi agresi militer namanya. Jadi Belanda masih belum bisa melepas sepenuhnya negara jajahannya lepas dan berdiri menjadi suatu negara yang merdeka. Lalu setelah masa transisi itu maka organ-organ negara ini sudah terbentuk. Maka di awal itu adalah dinamakan era Orde Lama. Itu di antara tahun 50 sampai 59. Ya. Dan 59 ini di tahun 59 ini keluar apa? Di masa demokrasi terpimpin ditandai dengan keluarnya apa? UUS. DS. UUDS. Piagam Jakarta. Oh, Piagam Jakarta tanggal berapa? 1950. Piagam Jakarta 1950. Piagam Jakarta itu atau sebutannya apa? Sebutan lainnya. Jakarta Charter. Jakarta Charter yang dipopulerkan oleh siapa? Jakarta Charter itu dipopulerkan oleh siapa? Yamin. Tanggal berapa? Piagam Jakarta? 15 Juli. Ayo, tanggal berapa? Ini paling googling sih, ayo. Ayo, tanggal berapa? Piagam Jakarta. Di situ juga ada naskah Pancasila loh. 22 Juni. 22 Juni tahun
1945. 1945. Nah, kemarin kan sudah ada menyatakan tanggal lahir Pancasila tanggal 18 Juni. Agustus. 18. Berarti Ya. kalau misalnya Pancasila yang mana? 1 Juni ada yang mengatakan Pancasila, kan 5. Tanggal 22 Juni juga ada teks Pancasila di dalam Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus juga ada naskah Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi antara 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus, apakah boleh dikatakan sama-sama tanggal lahirnya Pancasila? Boleh. Kan sudah, Pak. Apa? Kan sudah dilahirkan. Ya, lahirnya berarti tanggal berapa? Tanggal 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus? 18. 18. Disahkannya kan 18 Agustus, Pak. Ya, lahirnya tanggal berapa? Yang tanggal berapa kalau gitu lahirnya? Kalau disahkannya tanggal 18 1 Agustus. Juni. 1 Juni. 1 Juni, Pak. 1 Juni. Ada lagi yang 22 Juni. Kalau Juni. ya. Kalau naskah apa namanya? 1 Juni gimana itu? Gimana? 1 Juni. Ya, periode sidang BPUPKI sidang yang keberapa yang ada pencetusan naskah Pancasilanya? Membahas dasar negara. Sidang. Usulan, berarti masih usulan ya, jadi masih Iya, Pak. pembahasan. Tanggal berapa? 1 Juni, Pak. Masa sidangnya. Oh, Jadi sejarah awal perumusan Pancasila. Ini ada nanti di materi ini ya. Materi selanjutnya ini. 29 Mei, Pak, 1945. Iya, Pak. Ya, sampai tanggal 1 Juni. 1 Juni 1945. Nah, ya Benar, di Pak. situ Muhammad Yamin juga mengusulkan 5 kan. Ada pri kebangsaan, ada pri kemanusiaan, ada pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Ya, sedangkan oke. Supomo ada menyatakan 5 juga. Tapi yang pertama adalah persatuan. Persatuan, Yang Seimbang. kedua kekeluargaan, kekeluargaan. keseimbangan lahir dan batin, Lahir dan batin, musyawarah, Heeh. keadilan Dan rakyat. Nah, sekarang saat Soekarno sendiri pada tanggal 1 Juni juga menyampaikan 5 konsepnya. Ya, Yang pertama apa? kebangsaan Indonesia, Kebangsaan. dua Internasionalisme untuk berkemanusiaan, mufakat atau empat demokrasi, kesejahteraan kesejahteraan, sosial, 5 dan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Maha Esa, Esa. iya, Pak. Ketuhanan yang berkebudayaan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Ketuhanan yang berkebudayaan. Budayaan. Ya. Maaf. Nah, Soekarno juga mengusulkan di antara 5 itu Berarti tidak percaya Tuhan, Pak. gimana? Berarti tidak percaya Tuhan. Percaya Tuhan, tapi Tuhan yang berbudaya. Ya. Beraneka ragam Jadi, gitu, Pak, iya, maksudnya. lebih dari 1 kan. Ya, kalau ketuhanan yang Maha Esa kan cuma 1. Ya. Ya. Nah, di situ Soekarno juga menyampaikan 5 sila itu bisa diperas lagi menjadi berapa? Dari 5 sila diperas menjadi berapa? Dari 5. 3. Ini yang sempat menjadi bahasan saat gelombang pro dan kontra terhadap RUU HIP tahun ini, yang saat ini statusnya masih ditunda untuk pembahasannya. Apa? Dari 5 itu Soekarno juga menyampaikan dari 5 itu dapat diperas menjadi 3. 3. Trisila. Apa Ya. saja? Trisila apa saja? Trisila. Ya,
ketuhanan yang berkebudayaan. Kebangsaan dulu nomor 1. Kebangsaan dan internasionalisme menjadi sosio-nasionalisme. Yang kedua, mufakat dan kesejahteraan sosial yang menjadi sosio-demokrasi. Sosiodemokrasi. Nah, yang ketiga, Ketuhanan. ketuhanan, ya toh. Nah, dari 3 ini, sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan ini masih bisa diperas lagi, dikerucutkan ya. Dari 5 menjadi 3, 3 menjadi jadi berapa? Dari Pancasila menjadi Trisila. Kalau misalnya apa? Dikerucutkan menjadi apa? 2. Menjadi 1. Yaitu apa? Ekasila. Ekasila. Apa itu Ekasila? Gotong royong ya. Nah, itu yang di masa pemerintahan saat ini istilah-istilah gotong royong itu lebih banyak dipublikasikan oleh pemerintahan saat ini, kegotong royongan ya. Itu di masa awal perumusan Pancasila. Sedangkan demokrasi terpimpin ini ditandai dengan apa? Lahirnya dikeluarkannya apa? Dikeluarkannya apa? Tanggal 5 Juli. Dekret Presiden. Dekret Presiden. Oleh siapa? Dekret Presiden. Oleh siapa? Dekret Presiden oleh siapa? Soekarno. Oleh Soekarno. Bapak. Soekarno. Oke. Isinya apa Dekret Presiden? Soekarno. Isinya apa? Dekret Presiden isinya apa? 5 Juli 59. Isi dekret apa? Kembali kepada Undang-Undang Dasar. 1. Akunya kembali UUD 1945. Oh, sebelum itu apa? Membubarkan apa? Konstituante. Konstituante, yaitu lembaga dewan yang membentuk dasar negara. Ya. Jadi hasil pemilu tahun berapa pertama kali Indonesia pemilu? Pertama kali Indonesia menjalankan proses demokrasi pemilihan umum tahun berapa? 1955. Nah, jadi hasil pemilu ini ya perwakilan anggotanya duduk di dalam Dewan Konstituante yang diberi tugas untuk membentuk dasar negara. Ya, ternyata selama 4 tahun bersidang itu belum menghasilkan apa? Keputusan. Ya, makanya akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 59 yang di mana dekret itu adalah membubarkan konstituante. Yang kedua, apa yang kedua? Menetapkan apa? UUD kan sudah ditetapkan. Kan UUD-nya sudah ditetapkan tanggal. Nah, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS tahun 50. Ya. Jadi kembali ke masa UUD 1945 dan apa? Dan menyatakan tidak berlaku UUDS tahun 50. Dan yang ketiga, apa ketiga? Akan dibentuk MPRS dan DPAS. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya.
Jadi berdasarkan itu UUD 45 kembali berlaku di negara kita, sekaligus apa? Kembali lagi kepada versinya, versi Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Dekret ini berkontribusi pada terciptanya jalan tengah. Jalan tengah antara Pancasila versi Piagam Jakarta, yaitu Pancasila plus 7 kata, ya, sebelum dihilangkan ya, dengan Pancasila versi 18 Agustus 45. Ya, tahu ya 7 kata yang dicoret tahu ya? Apa, Pak? 7 kata yang dicoret tahu enggak? Yang di dalam Piagam Jakarta. Jadi 7 kata yang Pancasila itu kan di 22 Juni pasal sila ke-1. Sila ke-1 adalah berbunyi apa? Sila ke-1 saat Piagam Jakarta. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Pak. Nah, ya. Jadi ketuhanan. Jadi salah satu hasil Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini dihilangkan pada saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Yang 7 kata itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu setelah siapa namanya? Siapa yang terakhir sekali menyetujui dihilangkannya 7 kata? Tokoh dari Muhammadiyah. Siapa? Kasman itu, Pak, bukan? Kasman itu adalah yang sebagai perantara antara beliaunya dengan Muhammad Hatta dan Soekarno. Siapa? Yang terakhir kali menyetujui dihilangkannya 7 kata itu. Siapa? Ki Hajar. Ki Hajar. Siapa? Ki orang Yogyakarta. Ki Haji Wahid Hasyim. Ki Bagus Wahid Hasyim orang Jawa Timur. Ki Bagus Dikusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo ya. Itu adalah orang terakhir yang menyetujui hilangnya 7 kata di dalam Piagam Jakarta. Yang berubah menjadi dari ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya hilang dan dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi Bagus Hadi Kusumo, ya, salah satu pimpinan pengurus besar Muhammadiyah. Waktu itu namanya PB Muhammadiyah, kalau sekarang PP Muhammadiyah. Ya. Lalu ada masa Trikora. Apa Trikora? Trikora apa Trikora? Ayo, yang dulu pernah menerima pelajaran PPKN. Apa Trikora? Tri Komando Rakyat. Tri Komando Rakyat. Ya. Di mana itu? Trikora. Irian Barat. Irian Barat, Papua. Irian Barat. Irian Barat. Nah. Lalu ada konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dengan semboyannya apa? Ganyang Malaysia ya. Itu di antara medio tahun 62 sampai 65. Jadi Indonesia tidak sependapat apabila Malaysia itu menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Makanya Soekarno mengeluarkan gerakan Ganyang Malaysia. Lalu ada gerakan 30 September 65. Nah, apa gerakan 30 September 65?
PKI. PKI. S30. Ya, kalau dulu di buku-buku sejarah itu namanya sebutannya G30S PKI. Ya, tapi setelah reformasi bergulir, ya di era reformasi selesai pasca reformasi tahun 98, sebutannya bukan G30S PKI lagi. Jadi kata-kata PKI-nya, bentar saya cari tas. Jadi kata-kata PKI-nya hilang, tinggal penyebutan G30S tanpa ada embel-embel PKI, ya. Dan PKI ini melakukan pemberontakan di Indonesia setelah bernama Indonesia itu 2 kali, ya. Sama-sama di bulan Septembernya. Pemberontakan pertama di tahun berapa? 1965. Ya. Pemberontakan pertama di tahun berapa PKI? 1965, Pak. 1965. Itu kan pemilu setelah bernama Indonesia. 1948. 1948 di mana? Di mana? 1948 di Madiun. Di Madiun, ya, tanggal 12 September 1948 di Madiun. Sedangkan pemberontakan yang kedua dilakukan pada 30 September 1965 di mana?